Tren penggunaan kapal induk sebagai platform operasi drone di Asia Tenggara semakin menguat setelah Thailand mulai menyusun rencana modernisasi terhadap HTMS Chakri Narubet. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengikuti jejak Indonesia yang sebelumnya telah menginisiasi program pemanfaatan kapal induk Garibaldi sebagai kapal induk drone generasi baru. Di Indonesia, rencana pengoperasian Garibaldi sebagai basis uap maritim menjadi salah satu agenda modernisasi paling strategis. Konsep tersebut menempatkan kapal induk bukan lagi sebagai wahana pesawat tempur konvensional, melainkan sebagai pusat kendali drone jarak jauh yang dapat melakukan pengawasan maritim berkelanjutan, patroli batas laut, hingga misi intelijen yang beresiko tinggi. Keberanian Indonesia mengalihkan fungsi kapal induk konvensional ke platform drone inilah yang disebut-sebut memberikan pengaruh langsung pada Thailand. Analis pertahanan regional melihat HTMS Chakri Narubet sebagai kandidat ideal untuk pendekatan serupa. Mengingat kapal itu selama bertahun-tahun tidak beroperasi secara optimal akibat keterbatasan pesawat VTOL yang tak dapat digunakan. Baik Indonesia maupun Thailand menghadapi tantangan yang mirip. Kebutuhan mereka untuk memperkuat pengawasan maritim, tingginya biaya operasi pesawat berawak, dan keinginan memanfaatkan aset laut yang besar sebelumnya kurang maksimal. Dalam wacana modernisasi Thailand, HTMS Chakri Narubet akan dirombak untuk mendukung operasi uap maritim dan udara dalam berbagai ukuran. Sistem kendali dan pusat operasi drone berbasis kapal, perangkat komunikasi dan sensor berjangkauan luas, serta dek lepas landas yang dimodifikasi untuk drone multi-role. Skema ini mencerminkan pola yang mirip dengan perencanaan Indonesia terhadap Garibaldi, di mana kapal induk diposisikan sebagai mata dan telinga strategis di laut, bukan sebagai platform serangan udara konvensional. Kemunculan dua kapal induk yang disiapkan untuk operasi drone Garibaldi milik Indonesia dan Chakri Narubet milik Thailand menandai perubahan besar dalam pola modernisasi militer di kawasan. Model ini dinilai lebih efisien, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan keamanan maritim masa kini. Bagi Thailand, mengikuti langkah Indonesia bukan hanya soal meniru strategi, tetapi juga melihat peluang menghidupkan kembali kapal induk yang selama ini satu dekade terakhir sering dianggap tidak lagi memiliki peran strategis. Jika transformasi ini terwujud, Asia Tenggara akan memasuki era baru di mana kapal induk tidak lagi identik dengan pesawat tempur canggih, tetapi armada drone yang mampu beroperasi tanpa henti. Indonesia menjadi negara pertama yang memperkenalkan konsep tersebut di kawasan melalui proyek Garibaldi, dan Thailand kini menjadi negara kedua yang bergerak ke arah yang sama. HTMS Chakri Narubet berpotensi bangkit kembali sebagai platform modern, sementara Indonesia dengan Garibaldi dapat mendefinisikan ulang peran kapal induk di kawasan. Keduanya memperkuat tren bahwa masa depan operasi laut tidak lagi bergantung pada kekuatan udara berawak, melainkan pada kombinasi sensor AI dan sistem tak berawak yang dapat bekerja tanpa resiko bagi awak pesawat. Dengan mengikuti langkah Indonesia, Thailand mengirim sinyal bahwa era kapal induk drone bukan lagi sekedar konsep futuristik, melainkan strategi nyata yang akan membentuk dinamika militer Asia Tenggara dalam dekade mendatang. Tren penggunaan kapal induk sebagai platform operasi drone di Asia Tenggara semakin terlihat setelah Thailand mulai menyiapkan rencana modernisasi terhadap HTMS Chakri Narubet. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengikuti jejak Indonesia yang terlebih dulu menginisiasi program pengoperasian kapal induk Garibaldi sebagai kapal induk drone generasi baru.
Kemunculan dua kapal induk yang bersiap untuk mengoperasikan armada drone Garibaldi milik Indonesia dan Cakrina Rubet milik Thailand menunjukkan perubahan besar dalam strategi pertahanan negara-negara Asia Tenggara. Konsep kapal induk modern tidak lagi dikaitkan dengan pesawat tempur berawak, melainkan dengan sistem tak berawak yang fleksibel, efisien, dan mampu bertahan lama di udara. Transformasi yang dirancang terhadap HTMS Cakrina Rubet dan kapal induk Garibaldi milik Indonesia pada akhirnya bukan sekedar kisah tentang dua negara yang memodernisasi aset militernya, melainkan sebuah cerminan perubahan zaman. Kedua negara ini meski dengan latar dan kemampuan industri pertahanan serta dinamika politik yang berbeda sama-sama membaca arah besar perkembangan teknologi global. Bahwa masa depan peperangan laut akan ditentukan bukan oleh kapal terbesar atau pesawat tercepat, tetapi oleh kemampuan mengelola informasi, memproyeksikan pengawasan, dan mengoperasikan sistem tak berawak secara efektif dan berkelanjutan. Indonesia dengan rencana mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk drone telah membuka babak yang sebelumnya belum pernah dicoba negara manapun di kawasan. Kapal yang semula dirancang untuk pesawat tempur kini diposisikan sebagai pusat kendali uap yang dapat memantau wilayah luas tanpa kehadiran pesawat berawak yang mahal dan rawan resiko. Keputusan tersebut memperlihatkan keberanian strategis Indonesia untuk melangkah lebih cepat dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Thailand melihat langkah ini bukan hanya sebagai inspirasi tetapi juga sebagai momentum. Dengan memodifikasi HTMS Cakrina Rubet, mereka mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali kapal yang selama bertahun-tahun dipertanyakan relevansinya. Transformasi ini memberikan Thailand peluang emas untuk menempatkan diri dalam kompetisi strategis Asia Tenggara bukan lewat pembelian pesawat atau kapal baru yang berbiaya besar, tetapi dengan mengoptimalkan aset yang sudah mereka miliki untuk kebutuhan masa depan. Namun cerita ini tidak hanya berhenti pada perubahan fisik kedua kapal induk tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana transformasi ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan maritim di kawasan. Dengan dua negara utama di Asia Tenggara yang mengarahkan platform strategis mereka ke operasi drone, standar baru sedang tercipta. Bahwa negara-negara modern tidak lagi diukur dari jumlah jet tempur di dek kapal induknya, tetapi dari kemampuan mereka mengelola jaringan sensor tanpa awak, merespon data intelijen, dan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan operasi jarak jauh tanpa resiko bagi personil militer. Jika rencana ini terrealisasi sepenuhnya, Indonesia dan Thailand bisa menjadi pionir di kawasan, membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti konsep kapal induk uap. Di sisi lain, langkah ini juga menandai pergeseran geopolitik Asia Tenggara, bukan lagi sekedar wilayah yang mengikuti tren global, tetapi mulai menciptakan tren itu sendiri dalam konteks pertahanan maritim. Pada akhirnya, transformasi HTMS Cakrina Rubet dan Garibaldi bukan hanya tentang dua kapal induk, melainkan juga tentang bagaimana Asia Tenggara menatap masa depan, tentang bagaimana teknologi membentuk ulang strategi, dan tentang bagaimana Indonesia dan Thailand meski jarang berada dalam sorotan militer global kini berdiri sebagai contoh bagaimana sebuah kawasan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap evolusi teknologi pertahanan. Ketika semua proses ini benar-benar terwujud, kedua kapal induk itu mungkin akan menjadi saksi bagaimana visi strategis, keberanian politik, dan kemampuan membaca perkembangan teknologi dapat mengubah kapal yang sebelumnya diragukan menjadi aset paling bernilai dalam menjaga stabilitas kawasan. HTMS Cakrina Rubet dan Garibaldi akan berdiri bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai penanda transformasi besar yang akan mengubah wajah pertahanan maritim Asia Tenggara dalam dekade-dekade mendatang.